Kesultanan Demak. Transisi politik di Nusantara. Setelah takluknya Kesultanan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Demak segera bangkit menggantikan Malaka. Dalam waktu singkat, Demak menjadi pusat perdagangan, otoritas politik dan sekaligus pusat pendidikan Islam yang paling maju. Situasi ini secara otomatis mengangkat pamor Kesultanan Demak sebagai pusat epicentrum peradaban di Nusantara. Pada tahun 1511, Kesultanan Malaka berhasil sepenuhnya dikuasai oleh Portugis. Sayangnya, Portugis ternyata tak mampu mewarisi sistem perdagangan canggih yang sudah dirintis oleh Malaka. Sehingga praktis, keruntuhan Malaka mengubah skema sistem perdagangan di kawasan Asia, khususnya di Nusantara. Dalam situasi seperti itu, Kesultanan Demak dengan cekatan mengambil alih dominasi perdagangan di Nusantara dengan memanfaatkan instrumen perdagangan yang memiliki Malaka, yaitu bahasa Melayu, jaringan pendidikan keulamaan, dan tentu saja agama Islam. Ketiga instrumen ini pada masa selanjutnya membentuk sebuah ranah kebudayaan sendiri yang khas Nusantara. Terikat hal ini, Profesor Ayusmardi Azhara dalam salah satu tulisannya mengatakan, kaum muslim Nusantara tidak hanya memiliki ortodoksi yang bersumber dari para ulama otorita, tapi wilayah Nusantara sendiri terbentuk menjadi ranah budaya Islam, Islamic Cluster Spheres, yang distinktif. Wilayah Muslim Nusantara adalah salah satu dari 8 ranah budaya Islam yang memiliki distingsi masing-masing. Kedelapan ranah budaya itu antara lain Arab, Persia atau Irian, Turki, anak benua India, Nusantara, China atau Asia Timur, Afrika Suda atau Afrika Hitam, atau Afrika Subsahara dan belahan dunia barat. Menurut Azhara, masing-masing dari ranah budaya Islam tersebut memiliki faktor pemersatu seperti bahasa, budaya, dan tradisi sosial khas, sehingga ekspresi sosial budaya dan politiknya pun berbeda-beda. Ranah budaya Islam Nusantara mengandung sejumlah faktor pemersatu yang membuat kaum muslimin Indonesia dari berbagai suku, tradisi, dan adat istiadat berada dalam satu kesatuan. Faktor pemersatu itu antara lain tradisi keulamaan dan keilmuan Islam yang sama, bahasa Melayu sebagai lingkungan Franca, dan tradisi sosial budaya dan adat istiadat yang memiliki banyak kesamaan daripada perbedaan. Dari 3 faktor pemersatu yang disampaikan oleh Azhara, faktor tradisi keulamaan dan keilmuan Islam yang sama merupakan satu identifikasi yang kerap muncul dalam studi-studi yang dilakukan oleh para sejarawan, baik dalam tema keindonesiaan, terlebih dalam tema keislaman. Di samping itu, beberapa kesimpulan lain yang umum didapat para sejarawan, bahwa Islam menyebar di Nusantara secara damai dan mengandung muatan sufistik yang kental. Tak ayal, temuan-temuan ini mengarah pada satu asumsi yang sama, bahwa Islam Nusantara menyebar dengan dibawa oleh satu kelompok kaum yang memiliki narasi perjalanan, keilmuan, dan keturunan yang sama. Dari sekian banyak pelabuhan yang ada di pesisir utara Pulau Jawa adalah Semarang yang didaulat sebagai pelabuhan utama untuk menggantikan kedudukan Malaka oleh Raden Fatah. Pelabuhan Semarang dijadikan pusat semua sistem perdagangan di Laut Jawa yang ketika itu umumnya sudah dikuasai oleh pemeluk agama Islam. Sistem perdagangan ini terhubung dengan Kesultanan Maluku yang juga negara Islam dan menjadi pusat komoditi terlaris di dunia
yaitu rempah-rempah. Jadi, meskipun Portugis sudah berhasil menaklukkan Malaka, namun tidak otomatis berhasil mengambil alih monopoli. Perdagangan di Nusantara dan Asia dengan adanya Kesultanan Demak, para pelancong dari Cina dan berbagai tempat di Asia mulai berdatangan ke Jawa untuk mengambil komoditi berkualitas dari Nusantara. Dalam waktu cepat, Pulau Jawa menjadi pusat perdagangan, otoritas politik, dan sekaligus pusat pendidikan Islam paling maju. Situasi ini secara otomatis mengangkat pamor Kesultanan Demak sebagai pusat epicentrum peradaban di Nusantara. Pada tahun 1518, Adipati Unus naik takhta sebagai raja di Kesultanan Demak. Tidak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan terkait era pemerintahannya. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Adipati Unus tetap meneruskan pembangunan armada lautan di Jepara. Dengan pengalaman dari pertempuran sebelumnya di tahun 1513, Adipati Unus memodifikasi sejumlah armada lautnya untuk kembali menyerang Malaka. Pada tahun 1521, serangan kedua pun dilancarkan. Namun lagi-lagi serangan itu gagal dan mengakibatkan gugurnya Adipati Unus. Sebagaimana dikaitkan oleh Rich Flash, meski Portugis sudah menguasai pelabuhan Malaka, tapi segera menjadi jelas bahwa mereka tidak menguasai perdagangannya Asia yang berpusat di sana. Portugis menguasai banyak masalah. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan sangat bergantung pada para pedagang pemasok bahan makanan dari Asia, seperti halnya para penguasa Melayu sebelumnya di Malaka. Mereka kekurangan dana dan sumber daya manusia. Organisasi mereka ditandai dengan perintah-perintah yang saling tumpang tindih dan membingungkan, tidak efisien, serta korupsi yang marak terjadi. Bahkan gubernur mereka sendiri di Malaka turut berdagang demi keuntungan pribadi di pelabuhan Malaka, Johor, yang pajak dan harga barang-barangnya lebih rendah, dan dengan demikian melanggar monopoli yang seharusnya mereka jaga, sehingga para pedagang Asia mengalihkan sebagian besar perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan lain dan menghindari monopoli Portugis dengan mudah. Lihat MC Rick Flash, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta, Gajah Mada University Press 1991, halaman 34. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.